إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Oke, sekarang kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ketiga. Kita akan ngebahas hadis dari nomor 2 selanjutnya. Sebenarnya ini udah 2 pertemuan. Pertemuan pertama ngebahas hadis nomor 1. Pertemuan kedua pekan lalu ngebahas hadis nomor 1 dan 2. Nah, sekarang sebenarnya pinginnya lanjut dari hadis ketiga dan selanjutnya, tapi kita nggak apa-apa nge-review sedikit hadis nomor 2-nya. Oke? Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Ya, kita langsung ngebahas pertama hadis nomor 2 yang udah dibahas pekan lalu, namun karena rekamannya hilang audionya, maka sekarang cuman sekilas aja singkat. Oke, hadis yang nomor 1 ngebahas tentang niat dan hijrah ya. Kalau hijrah itu ada 3 ya, hijrah dari negeri kafir ke negeri Muslim, itu satu. Yang kedua, hijrah dari perbuatan dosa kepada ketaatan. Dan yang ketiga adalah hijrah dari teman-teman yang buruk menuju teman-teman yang baik. Jadi itu 3 hijrah. Nggak perlu rinci lagi karena udah terlalu lama. Khawatirnya nanti malah yang udah nyatet kasihan, malah harus ngulang lagi terlalu panjang. Sekarang hadis yang kedua, sekedar singkat aja. Di sini dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah pasukan akan menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai di tanah yang luas, mereka semua dibenamkan ke dalam perut bumi, dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka semua dibenamkan dari yang pertama sampai yang akhir, dari yang depan sampai belakang? Padahal di antara kelompok tersebut terdapat orang-orang yang hendak berdagang, dan terdapat pula orang yang tidak termasuk golongan mereka." Rasulullah SAW bersabda, mereka akan dibenamkan yang awal sampai yang akhir, artinya yang paling depan sampai yang paling belakang. Kemudian mereka akan dibangkitkan semua sesuai dengan niat masing-masing. Jadi ini menceritakan, wallahu a'lam, ini kejadiannya pas kapan. Kita ingat gak kalau ada hadis yang akan terjadi di masa yang akan datang, gak boleh seenaknya mencocok logikannya ya, seperti hadis yang kemarin tuh yang maaf ya dibahas sama ustadz yang lagi booming tentang 1500 tahun umur umat Islam. Itu kan lagi booming banget ustadznya, sampai ditonton 1,5 miliar 1,5 juta gitu ya di YouTube ya. M kan kalau di YouTube, M itu artinya million itu artinya apa? Juta, bukan miliar ya. Nah, ustadz tersebut ngebawakan satu hadis, yang hadisnya itu menceritakan tentang nggak tahu derajatnya sahih atau enggak hadis ini, tapi yang jelas di hadis ini diceritakan bahwasanya nanti akan ada seorang raja yang namanya Abdullah, yang raja ini akan dibaiat, kemudian raja ini meninggal, dan raja ini memiliki 3 orang putra.
salah satu dari putra tersebut diangkat menjadi raja pengganti. Kemudian habis itu dua saudaranya yang lain tidak setuju dan akhirnya terjadilah peperangan antara anak raja. Anak raja itu apa? Anak mahkota ya, nama lainnya itu ya. Dan si ustadz ini bilang yang dimaksud dalam 3 anak mahkota di sini adalah Raja Saman dan 2 orang saudaranya. Iyalah, jelas kalau Raja Saman sekarang diangkat menjadi raja, pasti 2 saudaranya kan pasti dengki kan. Lah itu si ustadz udah suuzon gitu ya. Mana buktinya kalau saudaranya Raja Saman dengki ke Raja Saman? Ini berarti udah mencocokkan hadis kepada kejadian yang sekarang terjadi seenaknya aja. Karena itu nggak boleh mencocokkan hadis dengan kejadian yang ada present time dengan seenaknya, nggak bisa. Itu harus dengan diskusi bersama ulama, musyawarah. Emang tepat gitu kalau seandainya hadis ini dicocokkan dengan kejadian yang sekarang terjadi? Makanya kalau orang asal-asal nyocok-nyocokin ini bahaya. Seperti contoh, salah satu tanda besar hari kiamat adalah datangnya kabut. Kabut yang besar. Lah kabut ini ada yang menafsirkan dengan kabut yang asap yang kemarin kebakaran di Indonesia yang lama tuh apa? Di Riau ya. Wah, ini tanda-tanda hari kiamat. Jauh. Kenapa jauh? Karena asap yang di Riau ini untuk di Indonesia emang efeknya banyak banget. Ya semoga Allah ngasih pahala ke orang-orang yang dulu mengalami musibah ini. Tapi ada yang lebih berat lagi. Tanda hari kiamat yang dimaksud dukhon ini menyeliputi seluruh dunia. Sehingga orang yang berpendapat, wah ini asap kabut yang disabdakan Rasul SAW tanda hari kiamat, salah. Begitu juga nanti api yang akan memakan seluruh bumi, ini ditafsirkan dengan kebakaran hutan yang sekarang terjadi di mana-mana. Ya nggak bisa seenaknya kayak gitu. Apalagi kalau tadi ustadz tersebut memvonisnya sampai ke individu lagi. Ini yang dimaksud dengan Raja Abdullah yang ada di hadis tersebut adalah Raja Abdullah yang kemarin baru meninggal. Dan yang dimaksud peperangan antara 3 anak mahkota itu Raja Saman dan 2 orang saudaranya. Eta udah suuzon tingkat tinggi namanya. Bahaya pisan itu, udah suuzon banget, nggak boleh ya. Bilang salah. Jangan bilang kurang tepat lagi, salah. Karena itu udah perbuatan yang menyimpang. Ketika udah memvonis seseorang dengan hadis padahal belum tentu orang tersebut adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, kita nggak tahu ini kejadiannya kapan. Walaupun memang ada sebagian lafaz yang mengindikasikan kejadian ini terjadi saat Imam Mahdi lagi di Ka'bah, kemudian dibaiat oleh sekitar 300 ulama. Kemudian ketika Imam Mahdi lagi berdoa di depan Ka'bah, langsung ada satu pasukan yang dikirim untuk menghancurkan Ka'bah, dan pasukan inilah yang akan ditenggelamkan. Ya, tapi kita nggak bisa memastikan karena di dalam riwayat hadis yang kedua tadi tidak dijelaskan bahwasanya orang yang berdoa di depan Ka'bah tersebut adalah Imam Mahdi. Kesimpulannya apa? Yang nggak usah dicocok-cocokin, itu aja, simple gitu ya. Ada hadis ini, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Jangan mencocok-cocokannya dengan yang macam-macam. Oke, sip. Di dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan tentang satu kaum yang berada di satu tanah lapang, mungkin di padang pasir, yang niat mereka ngapain? Ngancurin Ka'bah. Di tengah jalan apa yang terjadi? Jatuh semua, ambles semuanya. Nah, tentara-tentara ini apakah semuanya orang rombongan ini apakah semuanya tentara? Tidak semuanya tentara. Ada di antara mereka yang cuman ikut rombongan dagang, dan mereka sama sekali nggak tahu niat rombongan tersebut mau ngehancurin Ka'bah. Jadi mereka nggak tahu niat mereka. Nah, ya si pedagang-pedagang ini nggak tahu bahwasanya niat pasukannya adalah untuk ngehancurin Ka'bah. Jadi dosa nggak pedagang-pedagang yang ada di lingkungan ini? Nggak dosa, orang nggak tahu gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pasukan tersebut untuk menyerang Ka'bah, di antara mereka ada pedagang-pedagang yang mungkin nggak tahu apa-apa, tapi ternyata semuanya ambles. Termasuk pedagang-pedagang yang nggak punya salah juga ikut masuk ke dalam tanah. Nah, Aisyah bertanya, kok bisa semuanya disiksa sih? Padahal kan ada yang nggak datang ke Ka'bah untuk nyerang Ka'bah, mereka mah datangnya cuma untuk dagang. Jawaban beliau apa? Mereka semua ditenggelamkan dan akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Artinya semuanya dihancurkan, tapi nanti di akhirat bagi yang berniat nyerang Ka'bah akan masuk
neraka. Dan bagi mereka yang ada di rombongan tersebut cuman untuk niat dagang, mereka nggak akan dosa. Sama ketika kita tinggal di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan dan kita udah berusaha dakwah sebaik mungkin, kita pun nggak ada ikut campur dalam kemaksiatan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kita berusaha untuk dakwah terus, taunya Allah nimpain bencana. Yang mati siapa? Semuanya, termasuk pendakwahnya juga ikut mati. Tapi di akhirat kelak, yang dakwah mah insya Allah akan selamat di surganya Allah, sedangkan yang maksiat akan Allah siksa kalau Allah kehendaki. Begitu juga orang-orang yang ada di lingkungan maksiat tersebut dan hatinya sama sekali tidak mengingkari maksiat tersebut, maka mereka pun akan ikut bersama-sama dalam siksaan Allah kalau Allah kehendaki. Bisa dipahami teman-teman? Oke, sekarang kita masuk ke hadis ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadu wa niyyah wa idza istunfirtum fanfiru muttafaqun alaih wa ma'nah la hijrata min Makkah li'annaha sarat dar Islam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat. Apabila kalian diperintahkan untuk berperang, maka berperanglah. Hadis muttafaqun alaih alias hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulang sekali lagi. Nabi SAW bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat. Apabila kalian diperintahkan untuk berperang, maka berperanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau yang riwayat Bukhari ini, yang riwayat Muslim ini nomor 1864, sedangkan yang riwayat Bukhari nomor 3899. Ya. Nah, di sini apa maksud hadis ini? Kita bahas sedikit demi sedikit lafaznya. Pertama, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Apa maksud hadis ini? Apakah itu berarti setelah kota Mekah udah ditaklukkan berarti nggak ada lagi yang istilah hijrah? Orang-orang yang asalnya nggak pakai kerudung, jadi udah nggak usah hijrah pakai kerudung. Kota Mekah udah ditaklukkan, udah nggak usah hijrah lagi dari dosa-dosa kita. Apakah itu maksudnya? Bukan. Maksud dari hadis ini adalah tidak ada lagi hijrah ke kota Mekah. Kenapa? Karena Mekah udah jadi kota Islam. Maaf, tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah. Bukan ke kota Mekah, tapi dari kota Mekah. Kalau dulu orang-orang yang ada di Mekah wajib untuk hijrah. Kenapa? Karena dulu Mekah adalah negeri apa? Negeri kekufuran. Dulu orang-orang nyembah berhala. Berapa Tuhan cing di berhala dulu? 360. Mereka Tuhan utamanya Allah, tapi Tuhan-Tuhan cadangannya, subhanallah. Jadi mereka punya Tuhan-Tuhan bawahannya. Jadi kalau mereka mau minta pergi ke misalnya berlayar, mereka mintanya ke Tuhan ini. Dan berhala ini bukan berarti mereka minta langsung, tapi mereka bilang, saya mah doanya ke Allah tapi lewat berhala ini. Tetap saya mah doanya cuma ke Allah saja tapi lewat berhala ini. Jadi subhanallah, ada 360 Tuhan. Ada Tuhan buat nanam padi, ada Tuhan buat dagang, macam-macam deh. Nah, dulu Mekah adalah negeri kafir. Setelah Mekah udah ditaklukkan, maka orang-orang yang ada di Mekah apakah perlu hijrah keluar dari Mekah lagi? Enggak, udah jadi negeri muslim. Maka orang-orang yang di Mekah tetaplah di Mekah. Kalau dulu ketika di masa-masa dakwah awal Islam, orang-orang yang ada di Mekah kan ditindas, sehingga mereka harus hijrah ke Madinah, ke Habasyah. Tapi setelah Mekah sudah ditaklukkan, maka Mekah udah menjadi negeri muslim, sehingga udah nggak usah hijrah lagi. Yang ada adalah hijrah yang lain, yaitu dari negeri-negeri kafir yang lain menuju negeri Islam. Orang yang tinggal di negeri yang mayoritasnya orang kafir, ya misalnya di Jepang, di mana Amerika, Argentina, Brazil, terus apa lagi, sebut aja semua negara-negara yang non-Islam, maka mereka harus hijrah ke negeri Islam kalau apa?
kalau mereka tidak bisa menampakkan keislaman mereka di sana. Adapun kalau saudara-saudara kita yang ada di Jepang, yang ada di Argentina, Spanyol, sebutin deh, Venezuela, Meksiko, telenovela dan sebagainya ya. Mereka yang tinggal di negeri-negeri tersebut, Korea misalnya gitu, ternyata mereka masih bisa menampakkan keislaman mereka, masih bisa, yang akhwat bisa pakai kerudung, ya, yang ikhwan masih bisa pergi sholat Jumat di masjid dan masih bisa sholat, masih bisa azan di sana. Maka mereka tidak wajib hijrah. Hukum bagi mereka hijrah ke negara muslim adalah sunnah. Jadi kalau misalnya nih Arizal tinggal lahir di Australia dan di sana ternyata ditindas, nggak bisa ngapa-ngapain nih, bahkan yang perempuan juga nggak bisa pakai kerudung, maka wajib hijrah. Tapi kalau di sana masih bisa menampakkan keislaman, maka nggak wajib hijrah, tapi hukumnya sunnah. Gimana dong dengan Rohingya? Mereka kan berarti udah wajib hijrah ya, karena orang Islam di sana ditindas, tapi mau hijrah dihalang-halangi sama tentara-tentaranya. Gimana hukumnya? Mereka dimaafkan insya Allah. Saudara-saudara kita yang mau hijrah di Suriah, mau hijrah keluar Suriah, dihalangi, maka insya Allah mereka dimaafkan. Ya, mereka gak dosa. Nah, apa maksud hadis ini? Lanjut lagi. Jadi ingat, yang dimaksud dengan tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah adalah maksudnya apa? Tidak ada hijrah dari kota Mekah. Ya, kenapa? Karena Mekah udah bukan negeri kafir lagi, Mekah udah menjadi negeri muslim. Tapi kalau hijrah dari negeri-negeri kafir yang lain mah masih tetap ada sampai hari kiamat. Ini dalilnya yaitu hadis sahih riwayat Abu Daud nomor 2479. Apa kata Nabi SAW? Hijrah tidak dihapus sebelum taubat dihapus, dan taubat tidak akan dihapus sebelum matahari terbit dari barat. Artinya apa? Kewajiban hijrah akan terus ada sampai hari kiamat, sampai menjelang hari kiamat, yaitu ketika matahari terbit dari barat. Sip. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, teman-teman, dari hadis ini ada pelajaran yang luar biasa banget. Tahu nggak kalian? Ada ormas yang ngakunya ormas Islam, yang mereka bilang bahwasanya negeri Mekah, Saudi Arabia, Mekah itu adalah negeri togut, negeri kafir. Gak ada di muka bumi ini negara yang Islam sebelum ditegakkannya khilafah dan syariah, katanya gitu. Ada nggak yang ngomong gitu? Ada ya. Enggak, kita mah nggak nyebut siapa-siapa. Enggak, kenapa kita nggak usah fonis-fonis yang lain-lain? Enggak, kita mah ngebahas hadis ini aja, fokus terhadap hadis, jangan fokus sama orang lain gitu ya. Jadi kalau ada hadis, ingat kajian tuh buat diri kita. Jadi jangan sampai pas kita lagi ngaji tuh, ini mah si Eta banget. Enggak, kalau kita lagi ngaji, ini mah aku banget gitu, harusnya gitu. Ketika ada peringatan, ketika ada ancaman dari perbuatan dosa, itu harusnya buat diri kita, bukan buat orang lain dulu ya. Orang lain nanti beres diri kita udah bener, baru kita ini aku kena nih sama hadis ini, astagfirullah. Pas udah tobat baru, aduh temanku juga ada yang kena sama hadis ini, aku wajib mengingatkan mereka karena Allah, karena aku cinta sama temanku ini, aku nggak ingin mereka jadi sengsara di akhirat, maka aku ingin ngingetin mereka dengan hadis ini gitu ya. Oke, sip. Hadis ini coba teman-teman dengar baik-baik ya. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Arti hadis ini apa? Kota Mekah adalah kota Islam jadinya. Kalau beliau bersabda tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah, artinya Mekah akan selalu menjadi negeri Islam selamanya. Jelas banget hadis ini. Ini fatwa dari Syekh Utsaimin dalam penafsiran hadis ini. Ini adalah dalil bahwasanya kota Mekah akan selalu menjadi negeri muslim selamanya. Adapun kalau ada orang kelompok yang bilang bahwasanya negeri Mekah ini negeri togut, negeri kafir, maka entah mereka itu gimana gitu pemahamannya. Kok bisa sampai bilang Mekah itu negeri kafir? Bahkan mereka bilang Indonesia ini negeri kafir. Ya, makanya sebagian di antara mereka ada yang bom teror di Indonesia dengan alasan apa? Indonesia negeri kafir kata mereka. Ya jangan diharapin Indonesia dibilang negeri Islam. Wong Arab Saudi aja dibilang negeri kafir, apalagi Indonesia. Itu ya. Kalau kita bilang apa? Nih, kalau mau memvonis sebuah negeri muslim atau enggak, pakai dalil. Apa kata Nabi, kata para sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau mau menaklukkan sebuah negeri, beliau diam di pesisir negeri tersebut hingga menjelang waktu subuh.
Kalau ketika subuh dikumandangkan azan, maka beliau tidak menjadi menyerang negeri tersebut, karena beliau menganggapnya sebagai negeri muslim. Indonesia negeri apa? Azan di mana di Indonesia? Sok gue denger ya, di komplek kita aja berapa azan, coba nggak berhenti-berhenti, satu selesai yang lain azan telat gitu, kita ngulang lagi azan gitu, ngedengerin. Ya, yang bagi yang masih bilang Indonesia negeri kafir, saranin teman-teman denger kajian Arizal di YouTube dengan judul Abu Takeru, Pemberontakan Uchiha pada Konoha. Pemberontakan Uchiha pada Konoha, bahas dengan komplit ya. Kita nggak bisa seenaknya bilang negeri kita negeri kafir, enggak ya, ada kaidahnya. Kapan sebuah negeri disebut negeri kafir, itu nggak bisa macam-macam, nggak bisa asal-asalan ya. Oh, tapi negeri kita nggak nerapin syariat Islam. Mana orang yang bunuh ternyata nggak dibunuh lagi, orang yang nyuri ternyata nggak dipotong tangan, berarti negeri kita negeri kafir kata mereka, bukan kata Arizal ya. Negeri Indonesia ini negeri kafir kata mereka. Maka Arizal saranin coba dengar dulu pendapat dari para ulama. Arizal bukan ulama, tapi menyampaikan apa kata ulama. Jadi penyambung lisan ulama untuk nyampaikan ke teman-teman semua dalam ceramah tadi ya. Ketika aja di YouTube Abu Takeru, Pemberontakan Uchiha, Uchihanya tulisannya UCHI, Uchihi gitu ya, Uchiha gitu, Uchiha pada Konoha. Kalau Konoha gampang nulisnya sama ya, Konoha. Sip. Ini dalilnya ya, bahwasanya negeri Arab, negeri Mekah itu negeri Muslim. Ya, kemudian teman-teman semua, di sini ada lagi dalil ya, bahwasanya ketika Nabi SAW bersabda, tidak ada lagi hijrah, yang ada adalah jihad dan niat. Maksud dari sini apa sih? Yang ada adalah, jadi setelah Mekah udah jadi negeri Muslim gitu ya, atau di negeri manapun yang negerinya negeri Islam ya, maka kalau kita misalnya kita di negeri Indonesia ini, kita berarti apakah kita harus hijrah ke negeri lain? Enggak, kita udah di Indonesia, udah di negeri Muslim. Menurut Arizal, yang Arizal ngambil dari fatwa para ulama besar, kalau misalnya ada di antara teman-teman yang berpendapat Indonesia negara kafir, silakan hijrah. Tapi ada yang lucu loh teman-teman, tahu nggak? Ada seorang ulama, siapa namanya, lupa ya, Abdullah apa gitu. Dia bilang apa coba? Arab Saudi itu negeri kafir, saya mau hijrah. Hijrahnya kemana coba? Ke Inggris. Lebih kafir Inggris, coba bayangin. Ini ngakak lah. Mereka bilang Mekah negeri kafir, tapi mereka hijrahnya ke Inggris. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kenapa? Mana mereka pengen ke Disney gitu ya. Emang Disney di Inggris gitu, nggak tahu atau gitu. Pokoknya intinya mereka aneh-aneh aja orang-orang yang bilang kayak gitu. Jadi mereka, ucapan mereka jadi bumerang buat diri mereka sendiri. Oke, kita lanjut. Yang dimaksud yang ada adalah tinggal jihad dan niat. Maksudnya adalah seseorang yang memang udah tinggal di negeri Muslim, dia udah nggak ada kewajiban hijrah untuk keluar dari negerinya. Tapi yang ada adalah niat yang kuat untuk taat kepada perintah-perintah Allah ya, dan juga niat untuk melakukan jihad kalau emang udah ada perintahnya untuk jihad ya. Nah, jadi yang dimaksud yang ada adalah jihad dan niat adalah apa tadi? Yaitu niat untuk selalu taat ke Allah dalam apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi dari apa-apa yang Allah larang. Jadi kita punya niat yang kuat nih. Setiap kali ada perintah Allah kita lakukan sesuai kemampuan kita. Setiap ada larangan Allah kita jauhi sesuai kemampuan kita. Kalau belum bisa ngejauhi larangan Allah, kita istighfar. Gitu ya. Nah, sekarang di sini juga ada lafaz hadis tadi, bunyinya adalah wa idzastumfirtum fanfiru. Apa artinya? Apabila kalian diperintahkan untuk berperang, maka berperanglah. Artinya dari hadis ini terdapat kesimpulan bahwasanya kalau perang itu dilakukan kalau diperintah. Kalau nggak diperintah, maka nggak ada perang, kecuali dalam beberapa kondisi. Di sini saya sampaikan insyaallah. Nah, intinya ketika beliau bersabda wa idzastumfirtum fanfiru, jikalau kalian diperintahkan untuk berperang maka berperanglah, artinya ketika mau perang harus ada siapanya? Pemimpinnya, atau namanya siapa? Komandan perang, panglima perang. Sarwa keneh gitu ya, pokoknya mah pemimpin perang eta ya, harus ada pemimpinnya yang emang memerintahkan kita untuk perang. Kalau nggak ada yang memerintahkan perang, ya jangan perang, karena perang itu termasuk bagian dari ibadah dan harus sesuai dengan dalil dari Quran dan Sunnah.
Jadi perang itu tidak ada kecuali dengan perintah seorang pemimpin. Pemimpin kita siapa? Nah ini juga yang bingung gitu ya. Ada yang bilang, oh pemimpin saya ya pemimpin ormas. Yang bener. Nanti kalau misalnya ormas ada 100, yang satu nyuruh perang, yang satu kagak, yang harus diperintah, yang harus maju yang mana? Ya ormas yang pemimpinnya nyuruh perang ya perang. Ormas yang pemimpinnya nggak nyuruh perang ya jangan perang. Ya kalau kayak gitu nanti pabaliot jadinya. Bingung. Padahal kita muslim, sama-sama muslim. Kalau misalnya terpetak-petak kayak gini jadi bingung. Maka ketika kita mau ngebahas ini, siapa imam kita, siapa pemimpin kita, harus kembali ke kitab-kitab para ulama. Kesimpulannya, tapi kalau Ariza sampaikan di sini pasti nanti langsung banyak yang komen. Kalau yang ngedenger ini di YouTube mungkin ya bakalan banyak yang komen gak setuju. Intinya gini ya, kalau mau tahu siapa imam kita, siapa pemimpin kita, ya silakan dengar materi tadi. Ya, pemberontakan Uchiha pada Konoha udah komplit di situ dibahas. Ya, bagi yang gak setuju juga, insya Allah kalau udah ngedengerin dalil-dalilnya mah, insya Allah Allah akan buat hatinya bisa nerima. Ya, kita tuh biasanya nolak karena belum tahu dalil, itu aja. Toh kalau udah tahu dalil nanti sama Allah bakalan dibimbing. Tahu nggak waktu ngisi di kajian di FTI, suka bilangnya fakultas tukang ikan gitu ya, fakultas teknik industri itu. Mereka pas kajian malam-malam sekitar 100 orang yang hadir. Ada di antara jemaah yang nanya, Arizal, apa hukum musik? Arizal nggak langsung jawab. Nanya, siapa di sini yang yakin musik itu haram? Yang ngacung paling cuma 10%. Siapa yang yakin musik itu halal? Ngacung mayoritasnya. Sip. Oke. Nanti hari Minggu bikin kajian di Masjid Nurul Falah tuh, di depan markasnya Syiah gitu ya. Ya di Masjid Nurul Falah itu depan markasnya Syiah. Kalau kalian sholat di Masjid Nurul Falah, lihat di malam, ingat gak Bil, malam apa Bil? Perasaan dulu pas Ariza sholat sama Abil di situ ya. Ingat gak? Lupa ya. Jadi di malam tertentu itu ngumpul orang-orang Syiah di sana ngadain bikin pengajian pakai sesajen gitu. Jadi pakai kayak dukun-dukun gitu. Terus mereka ngelakuin ritual apa, pakai air lempar-lempar, nggak tahu lah itu ritual apa. Itu adalah di Al-Jawad, itu adalah salah satu markas besarnya Syiah di Bandung. Yang ada di sini itu Al-Jawad ya. Dan itu udah terkenal kok. Nah, ngisi kajian di sana. Yang hadir sekitar 100 orang lagi. Kemudian sampaikan tentang hukum musik. Bilang hukum musik adalah enggak nyampein ke kalian, kenapa? Biar nonton sendiri gitu ya, kajiannya di YouTube, judulnya Abu Takeru musik. Biar apa? Biar view-nya nambah di YouTube gitu ya. Insyaallah. Nah teman-teman, bilang musik itu hukumnya beres, disampaikan dalil-dalilnya semuanya. Arizal tanya ke jemaah sekarang, siapa yang sepakat dengan Arizal bahwasanya hukum musik adalah Semuanya ngacung. Masya Allah. Padahal sebelumnya gak setuju dengan Arizal. Sekarang setelah disampaikan dalil pada ngacung semua. Kenapa? Karena orang-orang tuh kalau udah ngedenger dalil, pendapat ulama, insya Allah yang hatinya bersih mah nerima gitu ya. Jadi silakan bagi yang pengen tahu siapa imam, silakan dengar kajian tadi ya. Tapi sekedar buat ini aja, ngasih kisi-kisi ya. Bagi orang-orang yang di Turki, imamnya adalah Pak Erdogan. Bagi yang di Mekah, imamnya adalah Raja Salman. Sekedar kisi-kisi aja ya. Enggak ngomong apa-apa, enggak bilang apa-apa, itu kisi-kisi aja ya. Kan belum dikasih tahu dalilnya sempurna. Jadi teman-teman di sini masih pada nerawang, ngeraba-raba. Siapa Ahok itu? Bukan gitu, maknya Ahok jadi pemimpin kita gitu. Ya nanti silakan dengar ya kajiannya. Oke sih. Nah sekarang teman-teman di sini lihat, ada 4 kondisi yang mana jihad itu menjadi fardu ain. Fardu ain artinya apa? Wajib dilakuin oleh semua ya, oleh setiap individu wajib. Jadi ada 4 kondisi yang mana perang atau jihad menjadi fardu ain. Poin pertama adalah ketika imam memerintahkan. Jadi kalau misalnya nanti imam itu memerintahkannya emang nggak semua. Misalnya imam bilang setiap satu rumah maka laki-lakinya 50% wajib untuk ikut perang. Nah berarti kalau kayak gitu di setiap rumah pilih, misalnya ada 4 laki-laki, 2 pergi, 2-nya lagi stay di rumah. Itu pokoknya kalau imam udah memerintahkan wajib. Atau kalau imam bilang semua warga wajib perang,
maka semua laki-laki wajib untuk pergi perang, kecuali yang uzur apa? Sakit, udah tua, itu nggak harus perang. Nah tapi pokoknya kalau imam udah memerintahkan perang, setiap orang yang diperintahkan oleh imam untuk perang, hukumnya jadi apa? Fardu ain. Itu kondisi pertama, jihad menjadi fardu ain. Kondisi kedua fardu ain dalam jihad adalah ketika negeri kita dikepung sama orang-orang kafir. Maka di sini jihad hukumnya fardu ain walaupun tanpa perintah dari pemimpin, dan semuanya wajib perang. Termasuk anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, semua yang ada di sini semuanya ikut perang. Mau jadi lagu Inul gitu ya. Dan semua yang ada di negeri tersebut yang bisa perang wajib perang, termasuk ibu-ibunya. Makanya kita kagum ya sama orang-orang di Palestina atau Suriah gitu. Ibu-ibu pakai cadar megang sniper. Masya Allah. Kenapa? Karena mereka kan negerinya diserang. Ya, maka bagi mereka jihad hukumnya fardu ain. Waktu disampaikan oleh Ustaz Syafiq apa tentang Ummu Salamah kalau nggak salah ya, yang dia emang jadi medical team, jadi yang apa ngobat-ngobatin, tapi dia sang akhwat ini, perempuan sahabat ini megang pisau yang panjang. Buat apa? Buat belah dada orang yang mau datang ke aku. Jadi kalau ada orang kafir yang ngedeketin aku akan bunuh dia. Kenapa? Karena hukumnya bagi orang yang dikepung hukumnya wajib. Jadi kalau kalian misalnya naudzubillah, kalau seandainya ya negeri Indonesia dikepung sama orang-orang kafir, ibu-ibu nanti bikin apa paguyuban ibu-ibu Indonesia, apa ya, ibu-ibu jihad gitu ya. Di rumah masak air panas gitu ya, pas ada orang kafir di depan rumah diguyur gitu ya. Pas sudah mereka kepanasan langsung pakai sapu ditonjokkan gitu bareng-bareng rame-rame. Ini bagus, boleh. Kenapa? Karena dikepung. Dan dulu ingat nggak Sofiyah? Siapa Sofiyah? Bibi sama istri Nabi Muhammad SAW. Ada dua ya, ada bibinya, ada juga istrinya. Nah, Sofiyah ingat gak di perang Khandaq? Kalau perang Khandaq tuh perangnya keluar atau dikepung? Dikepung perang Khandaq. Bayangin 12.000 lawan 3.000 coba. Akhirnya apa yang terjadi? Para wanita, karena emang ini peperangannya sulit, ada parit sehingga perangnya long range gitu ya, jarak jauh pakai panah. Para wanita kan nggak mungkin. Akhirnya wanita disimpan di satu rumah, dipimpin sama ada satu laki-laki yang disuruh ngejagain rumah, namanya Hasan. Tapi Hasan kagak bisa perang, penakut orangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Para wanita dikumpulin di satu rumah, Hasan jadi sapamnya, tapi Hasan penakut. Dan yang terjadi pada saat itu, bayangin ini Madinah, di depan ada 12.000 orang kafir, dan di belakang Yahudi yang harusnya ngebantu Islam karena mereka lagi genjatan senjata. Ini Yahudi malah mengkhianat. Jadi di depan ada 12.000, di belakang ada sekitar 1.500 Bani Quraizoh. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Yahudi dari belakang mau nyerang kaum muslimin. Hebatnya apa? Pas orang Yahudi ini lagi pergi mau ke kaum muslimin, mereka mampir dulu di rumah yang di dalamnya ada perkumpulan para wanita dan anak-anak kecil. Di antara Yahudi itu ada yang ngelihat, oh di sini nih rumah perempuan-perempuannya, kita bisa serang rumah ini. Apa yang terjadi? Sofiyah bilang ke Hasan, Hasan, tuh ada Yahudi lawan. Aku nggak berani, kata Hasan. Akhirnya Sofiyah bibi Rasul SAW langsung ngajurus gitu ya. So, beliau kalau nggak salah ikat pinggangnya dikerasin, tiang rumah dicopot. Masya Allah, hebat banget gitu ya. Langsung dia jalan ke depan Yahudi. Di satu riwayat jalannya dari belakang, di satu riwayat kalau nggak salah dari depan. Karena orang Yahudi nganggap remeh perempuan, gitu ya. Akhirnya sama Sofia dipukul ini tengkuknya Yahudi, one hit kill. Coba bayangin ya. Langsung sekali pukul langsung mati, dan habis itu sama Sofia dipukul-pukul lagi sampai kepalanya buntung. Kemudian pas kepalanya buntung dilemparin ke orang Yahudi dan Yahudinya pada kabur semua gitu ya. Masya Allah, ini hebat Wonder Woman-nya Islam ini ya. Ya. Subhanallah. Kenapa? Kenapa wanita ikut perang? Karena ini diserang dari luar, sehingga setiap yang di situ yang bisa ikut perang juga, anak-anak kecil ikut perang juga semampunya. Kan jangan ngikutin Naruto, oh saya pengen perang pakai Rasengan aja gitu ya, saking udah terlalu fokus banget sama anime, akhirnya ngajurusnya yang hayalan. Tidak, tapi bener-bener pakai senjata yang emang bisa kita miliki. Makanya yang namanya bela negara tuh ada. Islam tidak menyalahkan yang namanya bela negara.
Nggak usah lagi ikut pelatihan bela negara. Orang kita ketika kita mempelajari Islam, kita karate, itu udah otomatis kita lagi siap-siap bela negara. Tapi bela negara kita atas dasar perintah Allah, atas dasar ingin menjaga negeri kita yang mayoritasnya Islam. Kita harus jaga negeri ini. Jadi nggak salah kalau kita bilang kita ikut bela negara ya. Ada yang bilang mari kita ikut bela negara. Aku mah udah nggak usah ikut rapat-rapatnya lagi. Emang aku mah udah siap bela negara ini, insya Allah. Tapi bela negara kita adalah atas dasar perintah Allah. Oke, sip. Jadi kondisi pertama wajib perang adalah kalau diperintahkan oleh pemimpin. Kedua, kalau kita dikepung harus nunggu perintah pemimpin nggak? Enggak. Atau kalau nunggu mah kumaha ada musuh di depan, kita mau ngelawan nanti belum diperintahkan, hanya di pegawai kepala kita. Enggak, langsung lawan walaupun nggak ada perintah dari pemimpin. Kondisi ketiga adalah ketika dua barisan pasukan telah bertemu satu sama lain, maka di situ wajib berperang. Ya, misal nih ada pasukan kaum muslimin, ya misalnya lagi patroli gitu ya. Emang mereka nggak ada niat buat perang, cuman ketika mereka lagi perjalanan kayak gitu bertemu dengan orang kafir, akhirnya mereka satu sama lain kan harus otomatis berperang. Di situ udah harus perang. Pada saat mereka kaum muslimin, misalnya tentara kaum muslimin, emang mereka nggak ada niat berperang, asalnya cuman lagi patroli gitu ya, lagi jalan itu ngamanin lingkungan. Habis itu taunya ketemu pasukan orang-orang kafir. Akhirnya ketemu di medan perang, udah di situ harus perang. Gitu ya. Kenapa? Ketika bertemu dua pasukan orang Islam dan orang kafir, di situ peperangan menjadi fardu ain bagi setiap tentaranya. Dalilnya adalah di surat ke-8 ayat 15 dan 16 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'u bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur. Barang siapa yang mundur pada hari itu, kecuali mundur untuk bergabung dengan pasukan lain atau strategi perang, maka sungguh mereka kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempat mereka adalah jahanam. Itu adalah seburuk-buruknya tempat. Jadi kalau emang udah kita misalnya lagi dalam tentara ini ketemu sama orang kafir di medan perang, maka di saat itu kita nggak boleh mundur kecuali mundur untuk strategi perang. Misalnya kita tersendirian, yang lain udah punya misalnya 20-20 perangnya, lah kita sendirian lawan 20, nggak mungkin ya. Boleh dua pilihan, kita habat aja semampu kita, tapi kemungkinan besar bakalan kalah. Atau kita mundur, tapi mundurnya untuk ngegabung dengan pasukan-pasukan kecil yang di belakang, itu nggak apa-apa. Atau strategi perang kayak siapa? Khalid bin Al-Walid ketika lagi perang apa? Mu'tah, bukan Mut'ah, pertama perang Syiah atau perang Mu'tah. Artinya perang, yaitu perang di daerah Mu'tah itu 3.000 lawan 200.000. Akhirnya Khalid bin Al-Walid pergi ke belakang, tapi itu strategi perangnya pasukan depan putar ke belakang, belakang ke depan, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Akhirnya pasukan Hercules itu ngelihat, lah ini kok kaum muslimin berubah pasukannya, jangan-jangan mereka punya bala bantuan dari belakang. Akhirnya kaum muslimin mundur dengan strategi perang, mundur sedikit demi sedikit. Orang kafirnya juga ikut mundur gitu ya. Jadi itu strategi perang, nggak apa-apa kalau mundurnya dalam strategi perang atau ketika gabung dengan pasukan lain. Dan kondisi keempat, wajibnya atau jadi fardu ain adalah ketika ada orang yang emang sangat ahli dalam mengoperasikan persenjataan, dan di daerah yang lagi terjadi peperangan antara muslim dan kafir tersebut tidak ada yang lebih ahli dari dia. Jadi orang ini sangat dibutuhkan ya. Nah, pada saat ini maka bagi dia hukumnya fardu ain walaupun tidak ada izin dari pemimpin. Misal ya, anggap aja ini contoh aja. Kalian kan belum tahu siapa pemimpin kita yang sebenarnya ya. Kalian baru tahu setelah ngedengerin ceramah tadi, ceramah Uchiha pada Konoha. Misal aja, di Indonesia ini dipimpin sama Pak Amin Rais misalnya gitu. Misal ya, Pak Amin Rais jadi presiden. Gitu ya. Berarti kita nggak boleh perang kecuali kalau dengan izin dari Pak Amin Rais tersebut. Nah, apa yang terjadi? Pas ini
Di negeri ini, di negeri Indonesia ada 10 orang yang sangat ahli dalam persenjataan. Mereka ahli banget. Di Suriah lagi terjadi peperangan. Sedangkan di Suriah ini, mau di-on-in lagi? Oh, udah. Di Suriah terjadi peperangan, tapi mereka masih pada tingkatan newbie teh? Noob ya, masih tingkatan bawah dalam megang senjata. Ini bukan ngecek, ini kan lagi contoh ini ya. Kalian jangan nganggap Ariza lagi ngecek Suriah, enggak. Ini lagi contoh aja, mengimajinasi kita. Di Suriah lagi terjadi peperangan dan mereka enggak pada ahli megang senjata. Sedangkan di Indonesia ada 10 orang yang sangat ahli megang senjata. Maka 10 orang yang Indonesia ini boleh pergi ke Suriah, boleh ikut peperangan walaupun tanpa izin dari Pak Amin Rais. Ini contoh, cuma lagi contoh aja ya. Kenapa? Itulah yang disampaikan sama Syekh Utsaimin ya. Jadi kalau misalnya ada di antara saudara-saudara kita yang ikut ke Suriah, ya kita berbaik sangka mereka ikut perang di sana karena boleh jadi mereka sangat ahli dalam perang sehingga mereka datang ke sana walaupun belum ada perintah dari pemimpin. Oke. Nah, selain dari itu adalah hukum menjadi fardu kifayah. Jadi selain yang 4 kondisi tadi, perang hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Dan di sini ada penjelasan bahwasanya kaum muslimin itu menurut sebagian ulama disyariatkan untuk jihad ekspansi wilayah minimal sekali dalam setahun. Tapi ini pembahasannya panjang karena bukan ruang lingkup kita. Ini ruang lingkup nanti kalau misalnya militer Indonesia jadi militer yang Islami, ini perlu mempelajari fikih ini. Adapun sekarang kita agak skip karena kita kayaknya nggak akan ngamalin ini dalam waktu yang dekat gitu ya. Jadi insya Allah itu cukup. Intinya teman-teman, mari kita sama-sama ya untuk mempelajari Islam ini dengan benar banget ya. Jangan sampai kita salah dalam memahami Islam, dalam memahami dalil-dalil yang ada. Asalnya pengen nyampein hadis sampai hadis ke-6, tapi ternyata hadis ke-3 aja udah panjang banget ya, udah 40 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang udah jam berapa ini? Jam 27 ya. Ada 13 menit buat sesi tanya jawab. Kemudian 10 menit untuk ngobrol sama Arif, terus 10 menit harus ngobrol sama Kang Rahmat ya? Apa? Ridwan, ya Allah, jarang ketemu jadi lupa lagi Kang Ridwan ya. Ini jadi rencananya mau ada kajian tentang peduli Suriah hari Sabtu depan tanggal 14 November. Rencananya pematerinya Arizal sama 14 Januari, maaf ya. 14 Januari 2017 pematerinya rencananya 2 Arizal ya, dan juga Ustadz Ihsanul Faruqi ya, yang dari MMS ya dari MMS. Cuman Arizal tuh ini bentrok, jadi hari tanggal 13 hari Jumat yang biasanya kajian di Unisba buat pekan depan jadinya Kamis ya. Nanti Hijri bisa bikin posternya buat Kamis ya Hijri ya. Udah bilang apa? Oh, judulnya kalem nanti judul ya. Yang jelas nanti Kamis kajian di Unisbanya yang asalnya Jumat jadi diundur ke Kamis. Hari Jumat ngisi tablik akbar di SMA Negeri 2 Jakarta. Kemudian hari Sabtunya ini ada 3 agenda. Ada ceramah pagi di Jakarta Selatan, belum fikskan. Ada ceramah tablik akbar di Bandung dengan Ustaz Ihsanul Faruqi. Ini yang masih mau didiskusikan. Dan sorenya jam 3:30 atau jam 4 sore ngisi di Jakarta Selatan kajian tablik akbar buat Jakarta Selatan. Jadi di sini masih bingung kalau hari Jumat jadinya ngisi di Bandung, berarti dari Jakarta pulang ke Bandung, terus habis itu dari Bandung langsung balik lagi ke Jakarta. Tapi kalau misalnya yang di Bandung nggak jadi, berarti dari hari Jumat jam SMA 2 Jakarta langsung nginep di sana sampai kajian Sabtu pagi dan Sabtu siangnya gitu ya. Wallahu alam. Sekarang jadi silakan, masih ada 13 menit buat sesi tanya jawab. Langsung aja yang laki-laki, kalau yang perempuan lewat kertas. Oke, silakan. Atau kalau yang penting banget mau nanya langsung, nggak ada masalah, yang perempuan pun boleh tinggal ngacung ya. Nggak ada? Alhamdulillah. Oke, Revi, silakan Pi. Kalau misalkan kita diwajibkan ada bela negara gitu, tapi di dalamnya ada ini yang bertentangan sama Islam, contohnya suruh di dalam tenaga dalam. Jadi di dalam itu ada yang bertentangan, contohnya kayak disuruh jemput kayak gitu. Oh gitu ya. Kita diwajibkan bela negara. Kemudian di dalamnya ada yang bertentangan dengan Islam gitu ya. Itu gimana? Emang benar kita diwajibin bela negara semuanya? Kalau ya
emang sih ada isu-isu kayak gitu, sehingga emang ini pertanyaan bukan pertanyaan yang termasuk dalam materi dinosaurus dalam Islam gitu ya. Ini termasuk pertanyaan yang penting. Bagaimana hukumnya kalau kita diwajibin buat ikut bela negara, tapi di dalam bela negara tersebut kita pun misalnya nggak boleh menampakkan jenggot gitu dan sebagainya. Maka di sini kita ikut, kemudian di dalamnya kita usaha sebisa mungkin untuk bisa dinego gitu ya, untuk saya mau ikut bela negara tapi jangan sampai dilarang ini nyukur jenggot. Bisa kok nego. Lama-lama juga kesel kalau orang kita misalnya harus cukur nggak mau, harus cukur nggak mau, harus cukur nggak mau, lama-lama kesel mereka gitu ya. Tapi kalau emang kitanya diancam, jadi udah keburu masuk, nggak bisa keluar, kalau nggak nyukur jenggot kamu bakalan disakiti, maka di situ darurat boleh gitu ya dicukur. Karena kalau kita udah mau disakiti secara fisik, emang itu termasuk ke dalam ruang lingkup darurat. Oke, sip. Ada lagi yang mau nanya? Silakan Fadil. Yang keras dia. Apa? Saat imam memerintahkan perang. Oh iya. Sip. Kita diperintahkan perang kalau imam nyuruh perang. Tapi bagaimana kalau imam tersebut, pemimpin tersebut nyuruh kita untuk perang lawan orang Islam? Ya jangan taat. Simple parameternya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau misalnya pemimpin kita nih, walaupun pemimpinnya baik, tapi suatu saat pemimpinnya nyuruh kita ngelakuin hal yang dosa, jangan taat. Nggak boleh taat dalam kemaksiatan. Paham Dil? Kalau kitanya diancam, kita tetap nggak boleh. Jadi kalau misalnya ya, lawan Malaysia, padahal di Malaysia Islam semua, gitu ya. Misal tentaranya Islam, kita Islam, disuruh perang. Dalam kondisi itu apa yang kita lakukan? Kalau kita kabur, diancam dibunuh. Kalau kita pergi ke medan perang, kita pun akan ngebunuh. Maka yang kita lakukan, datang ke medan perang, kemudian apa yang kita lakukan? Diem. Di medan perang, kalau misalnya dulu Nabi SAW memerintahkannya gimana? Ambil pedang, kemudian patahkan pedangnya, pukulkan ke batu, kemudian ya sampai patah pedangnya. Wow, kalau kita mah batunya yang belah, masya Allah itu, kata anime itu ya. Nah, jadi kita datang ke medan perang terus diam aja. Atau kalau bisa, assalamualaikum ya akhi, maaf saya nggak ada niat untuk ikut perang, saya cuma dipaksa. Terserah kamu mau ngapain saya pengennya jadi saudara seiman, tapi kalau kamu ngebunuh saya ingetin dengan ancaman Allah dengan neraka. Tapi saya bersumpah saya nggak akan ngebunuh kamu, saya nggak akan nyakitin kamu, saya cuma dipaksa sama pemimpin saya. Gitu aja ngomong itu saat di medan perangnya. Dan yang terjadi kalau dulu para sahabat, kita peperangan Ali sama Muawiyah, yang ini peperangannya berdasarkan ijtihad, bukan karena mereka rakus kekuasaan, sehingga insya Allah antara Ali dan Muawiyah yang benar dapat 2, yang salah dapat 1 pahala. Mereka insya Allah nggak akan dosa, mereka nggak akan disiksa di neraka, karena mereka perangnya atas dasar ijtihad, gitu ya, bukan karena mereka saling benci satu sama lain. Nah, ketika peperangan antara Ali dan Muawiyah, banyak di antara sahabat yang nggak ikut perang, mereka malah kabur ke gunung, gitu ya. Mereka tinggal bersama domba-domba mereka di puncak gunung sendirian sampai peperangan selesai, baru mereka balik lagi ke kota Madinah, gitu ya Fadil. Seperti itu, alhamdulillah. Ada yang mau nanya? Enggak? Belum yang akhwat? Oke, silakan Lutfi. Apa? Ada yang megang audio minggu kemarin siapa? Ada nggak yang megang audio minggu kemarin? Ada? Abs megang? Pekan lalu ada yang ngerekam nggak? Pekan lalu tuh yang datang sedikit karena habis dari Ustadz Syafiq langsung pada tepar mungkin ya, 2 hari. Yang akhwat juga yang datang cuma 3 pekan lalu itu ya. Ada yang megang video, audio enggak? Sip. Ya udah nggak apa-apa lah. Paling yang ini aja yang buat ya. Kalau misalnya ada suatu negara Islam, tapi pemimpinnya menzalimi sehingga orang itu nggak bisa melaksanakan syariat Islam, kayak di Tibet. Di Tibet? Tibet nggak boleh pakai kerudung. Di mana? Maksudnya dilarang, nggak boleh pakai dia di ban. Apakah itu kewajiban dia? Ya, kita misalnya tinggal di negeri Muslim, tapi pemimpinnya zalim, ya, pemimpinnya ngelarang untuk pakai kerudung dan sebagainya. Apakah kita wajib hijrah? Maka di sini pertama
haram untuk memberontak kepada pemimpin tersebut, ya. Karena pemimpin yang muslim tapi zalim udah ada di zaman sahabat, yaitu siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang dia ngebunuh 120.000 masyarakatnya. Padahal Hajjaj nih, tahu nggak Hajjaj? Deskripsi tentang Hajjaj apa sih? Seorang muslim yang sangat mencintai Al-Quran, yang telah membunuh 120.000 orang Islam. Itu definisi Al-Hajjaj. Lucu nggak sih? Bukan, maksudnya aneh nggak sih deskripsinya? Para ulama, Imam Az-Zahabi kalau nggak salah, ketika mendeskripsikan tentang Al-Hajjaj, dia adalah seorang laki-laki muslim, pemimpin kaum muslimin yang sangat mencintai Al-Quran, dia rajin tilawah, dan dia membunuh 120.000 orang Islam. Lucu gitu ya. Jadi deskripsinya ini seakan-akan gimana gitu, bertentangan banget dalam satu kalimat yang A dengan B. Nah, cuman ketika sebagian sahabat ada yang beristihad seperti Abdullah bin Zubair untuk memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf, mayoritas sahabat menolak. Seperti Abdullah bin Umar bilang jangan. Ketika Abdullah bin Zubair memberontak dan akhirnya kalah, disalib, kemudian dikuburkan, Ibnu Umar datang ke kuburannya Abdullah bin Zubair, kemudian berkata, bukankah aku sudah bilang jangan memberontak, kata Abdullah bin Umar. Ini bukan berarti beliau ngomong sama orang mati, bukan, ini bahasa apa ya? Seperti Nabi SAW ngobrol sama anaknya Ibrahim kan ya. Nah, anaknya beliau kan namanya Ibrahim, masih bayi terus meninggal. Kemudian Nabi Muhammad SAW bilang, sungguh kami sedih dengan meninggalnya dirimu wahai Ibrahim, kata beliau. Ini bukan ngobrol sama mayat, bukan, tapi ini bahasa apa ya? Bahasa apa bahasanya? Ada nggak dalam bahasa Indonesia istilahnya? Ngobrol sama seseorang tapi yang dimaksud tuh untuk ngasih tahu ke orang lain, gitu ya. Kayak di sinetron gitu yang ngomong ke sendiri gitu ya. Enggak sih, beda kalau yang di sinetron mah. Intinya jangan memberontak, itu pertama. Kedua, laksanakan sebisa mungkin syariat yang bisa kita lakukan ya di negeri tersebut. Dan apakah boleh hijrah? Boleh. Hijrah ke negeri muslim yang lebih baik itu boleh. Itu. Ngerti, Fi? Ya. Kayak misalnya kita naudzubillah kalau sampai suatu saat kita jadi dilarang sholat, dilarang puasa, padahal negerinya negeri Islam, pemimpinnya Islam, tapi kok zalim banget sampai ngelarang sholat di masjid dan sebagainya. Kita boleh hijrah ke negeri muslim, atau jangan hijrah ke negeri muslim lain, tetap berada di negeri tersebut, tapi cari kota yang di dalamnya masih bisa aman kita ibadah. Ya, misalnya misal ini sekali lagi cuma pemisalan, di Bandung pemimpinnya muslim tapi banyak banget syariat Islam yang dinodai. Maka dari itu kita nggak usah hijrah ke Arab Saudi, tapi kita hijrahnya kemana? Ke Jatinangor gitu, masih deket-deket gitu, Cimahi, berapa kilo gitu ya, Lembang gitu ya, bareng sama sapi gitu ya. Silakan, itu nggak apa-apa. Paham, Pi? Seperti itu, nggak harus keluar negeri. Oke. Pertanyaan dari akhwat belum ada? Belum. Oke, pertanyaan terakhir dari Khairul, silakan. Tentang niat. Nggak kedengeran. Bener gak pertanyaannya? Kita puasa sunnah tapi niatnya tercampur dengan niat duniawi, seperti pingin sehat gitu, boleh atau enggak? Dan gimana caranya untuk ngilangin niat tersebut? Oh gitu, pingin kurus misalnya gitu ya. Bener pertanyaannya? Oke, berarti gak usah diulang gitu ya. Nah, kalau kita ibadah tapi tercampur sama niat duniawi, maka di situ ibadah kita tidak batal pahalanya, ya. Tapi yang ada adalah berkurang. Misalnya kita sedekah karena Allah, tapi di dalam hati ada keinginan ingin diganti dengan uang lagi, maka di situ pahala kita akan berkurang. Tapi kalau orang sedekah yang mendominasi niatnya adalah ingin diganti dengan uang lagi, seperti ada orang yang udah dinasehatin si ustadz ini sama MUI, ada ustadz yang menggembor-gemborkan untuk sedekah dan dijanjikan digantikan 10 kali lipat dengan uang lagi, sehingga ketika ada seorang sepasang suami istri yang punya utang banyak banget, akhirnya pas udah punya utang banyak banget, mereka bisa ngejual rumah. Kemudian apa yang terjadi?
kata ustadz tersebut rumahnya dipakai buat sedekah. Masya Allah, bukannya rumahnya dipakai buat bayar utang, tapi malah dipakai buat sedekah. Ustadz ini ngejanjiin Allah pasti ngegantiin 10 kali lipatnya. Ternyata apa yang terjadi setelah rumah dijual, bukannya dipakai buat bayar utang, tapi malah bayar sedekah kepada yayasan ustadz tersebut. Beberapa bulan kemudian gak balik-balik uangnya, hutang gak beres, malah makin miskin karena harta yang dia miliki malah disedekahin. Akhirnya minta digugat, akhirnya dikembalikan lagi uangnya gitu ya. Nah ini kalau misalnya niat utamanya adalah ingin dikembalikan 10 kali lipatnya berupa uang lagi, maka itu dosa jadinya. Sama puasa sunnah, niat utamanya ingin diet, dosa. Tapi kalau puasa sunnah niatnya karena Allah, tapi tercampur sama niat ingin ngirit gitu, apalagi akhir bulan mahasiswa gitu ya. Nah kalian teh awal bulan teh biasanya nge-SMS orang tua apa kabarnya teh udah tahu orang tua kita tuh embel-embelnya apa gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita puasa di akhir bulannya karena Allah plus ingin hemat, maka di situ pahalanya berkurang tapi tetap dapat pahala. Cara mengingkarinya ya kita ngomong ke hati aja, ya Allah, dunia ini nggak ada apa-apanya dengan akhirat. Kalaupun aku terbesit dengan keinginan dunia, ini sama sekali nggak akan bisa ngalahin niatku karena Engkau ya Allah. Lawan terus, ngomong ke hati kita. Dan itu dapat pahala jihadnya. Pahala jihad mengingkari keinginan duniawi. Itu pahala jihad untuk berusaha menjadi orang yang zuhud, insyaallah. Oke, alhamdulillah. Ya ingat ya, kajian pekan depan hari Kamis ya, judulnya apa nanti akan dibahas insyaallah di Unisba hari Kamis. Jadi bukan hari Jumat ya, buat pekan depan aja, sisanya nanti balik lagi insyaallah ke hari Jumat lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.